wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya, alhamdulillah. Pertama-tama ana ucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh partisipan siang hari ini yang telah menghadiri Semiloka Muslimah persembahan dari Tartiluna Institute. Ya, ana ucapkan terima kasih kepada ustazah-ustazah dan ummahat yang telah hadir pada siang hari ini. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, ana akan sapa-sapa dulu ya, supaya tidak terlalu kaku kan, dan kelasnya lebih interaktif ya. Ana ucapkan ahlan wa sahlan kepada Bunda Nita, ahlan wa sahlan ustazah. Kemudian ada Bunda Hanan di sini ya, ahlan wa sahlan juga. Kemudian ada Ustazah Dewi Ayu. Ya, ahlan wa sahlan ustazah. Ada Ustazah Diah, ada Majelis Taklim Akmalia Tunisa, ahlan wa sahlan di Sunnah. Ya, dan ummahat wal akhwat lainnya yang telah berkenan hadir pada siang hari ini untuk membersamai saya dalam acara ini ya. Ya, insya Allah pada siang hari ini kita akan melakukan sebuah perjalanan atau rihlah ilmiah ya. Seperti seakan-akan orang yang sedang berwisata gitu kan. Kalau orang yang berwisata itu kan biasanya vibes-nya atau nuansanya itu penuh kegembiraan, kebahagiaan ya kan. Sama dengan kita pada siang hari ini ya. Kita akan menelusuri atau mengunjungi keindahan dari surat Al-Fatihah, di mana nanti ada 7 destinasi yang kita kunjungi sesuai dengan jumlah ayatnya ya. Ada destinasi pertama itu merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah, kemudian yang kedua itu berarti ayat keduanya, dan kemudian destinasi ketiga itu merupakan ayat ketiga dari surat Al-Fatihah dan seterusnya ya, sesuai dengan jumlah ayat. Nah, insya Allah selama perjalanan wisata ini ya, Ana sendiri akan aktif bertanya untuk memastikan tidak ada peserta wisata atau partisipan yang tertidur, ketinggalan ya, tertinggal materi. Boleh nanti ketika Ana bertanya dijawab di kolom chat atau ya boleh menjawab secara langsung, insya Allah tidak masalah ya. Nah baiklah, sebagai opening statement dari materi kita pada siang hari ini, Ana akan membawakan sebuah perkataan yang indah sekali dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Sekilas tentang Fudail bin Iyad ini. Fudail bin Iyad ini, fun fact-nya, beliau itu terkenal sebagai qati'ut thariq. Ada yang tahu artinya qati'ut thariq? Seorang pembegal. Ya, jadi Fudail ini dulunya adalah seorang pembegal yang terkenal di Irak ya. Dimana kalau orang-orang mendengar namanya Fudail ini langsung merasa gemetar ketakutan. Saking termasyhurnya, terkenalnya Fudail bin Iyad ini sebagai seorang pembegal yang sangat-sangat kejam ya. Dan beliau ini terkenal selama 40 tahun berprofesi sebagai seorang pembegal ya. Jadi kalau misalnya nih di daerah kekuasaannya itu di Irak ada musafir atau pedagang yang lewat daerah teritorinya lah, daerah kekuasaannya itu akan dibegal oleh Fudail bin Iyad ini. Dan menariknya Fudail ini ya biasanya kan kalau pembegal itu ya ibu-ibu dan akhwat itu dia itu cuma mengancam saja. Jadi senjatanya itu ditempelkan di leher, kemudian mengancam pilih nyawa atau harta. Nah, nanti kalau misalnya dia lebih sayang nyawanya, dia akan menyerahkan seluruh hartanya, baru dia bisa melewati daerah tersebut. Akan tetapi berbeda dengan Fudail ini. Jadi kalau Fudail ini sebagai pembegal, dia itu sangat-sangat sadis. Bukan hanya sekedar
diancam, akan tetapi dibunuh-bunuh dulu. Dibunuh-bunuh dulu oleh Al-Fudail bin Iyad ini, baru setelah itu dirampas hartanya. Jadi sangat-sangat apa ya, sangat-sangat sadis sekali Fudail bin Iyad rahimahullah, dan ini terjadi sebelum beliau bertaubat ya. 40 tahun berprofesi sebagai seorang pembegal, dan Allah dengan ya nikmat dan hidayahnya menunjukkan kepada Fudail bin Iyad melalui satu ayat saja. Jadi Fudail bin Iyad ini kelak akan bertaubat karena mendengar satu ayat ini. Nah, insya Allah akan kita uh, kita kisahkan lagi ya, kisah taubatnya Fudail bin Iyad rahimahullah ya. Dan beliau ini, Imam Fudail ini pernah berkata, ya, innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diamalkan. Jadi, by default, kondisi asalnya Al-Quran itu turun sebagai buku panduan. Buku panduan itu kan fungsinya untuk diamalkan ya kan. Misalkan nih ya, kita bawa ke contoh sehari-hari. Ibu-ibu baru atau akhwat sekalian baru membeli alat elektronik. Misalnya kita beli AC baru ya kan, atau televisi baru, atau kulkas baru, atau mesin cuci baru, itu kan biasanya kita dapat guidance book kan, atau buku panduan kan, bagaimana cara mengoperasikannya, bagaimana jika dia rusak, bagaimana jika error, dan sebagai macamnya, bagaimana cara merawatnya. Nah, sama seperti Allah menurunkan Al-Quran sebagai buku petunjuk bagi manusia. Dan isinya itu harus diamalkan, ya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu agar kita agar kita mudah dalam bermuamalah ya. Di dalam buku tersebut diatur bagaimana cara kita bermuamalah, bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita berinteraksi dengan sesama, seperti itu ya. Jadi tujuannya Al-Quran turun untuk diamalkan. Nah, kemudian Fudail menambahkan statementnya, fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Akan tetapi fungsi ini bergeser, di mana An-Nas, manusia, menjadikan bacaannya sebagai amalan. Ya, jadi mereka hanya merasa cukup dengan membaca Al-Quran saja, oh berarti aku telah mengamalkan Al-Quran. Tetapi sebenarnya maknanya tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Jadi seseorang itu tidak cukup hanya membacanya saja, kemudian telah merasa mengamalkan Al-Quran. Mereka mencukupi diri hanya telah mempelajari ahkamut tajwid atau makharijul huruf atau sifatul huruf, dan merasa oh cukup sudah, berarti aku telah mengamalkan Al-Quran. Nah, dan hal ini sebenarnya adalah hal yang menggembirakan ya, menyaksikan bahwasanya banyak orang-orang, banyak atau muslimah-muslimah lainnya itu mulai bersemangat untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, atau mempelajari cara pelafalan makharijul huruf yang benar, cara yang benar dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, kemudian mempelajari sifatul huruf, sifat-sifat setiap huruf. Akan tetapi ya, yang menjadi masalah di sini dan dibahas oleh Imam Fudail ini adalah jika seseorang mencukupkan diri sekedar mempelajari hukum-hukum tajwid saja, ya. Jadi mempelajari tajwid itu bukan sesuatu yang tercela, akan tetapi ketika kita mencukupkan diri hanya dengan mempelajari hukum-hukumnya saja, kiroatnya saja, sifatul hurufnya saja, tanpa mempelajari kandungan atau makna dari Al-Quran itu sendiri, maka hal ini belum sempurna ya, jadi karena tujuan utamanya itu nggak tercapai, ya kan? Tadi kita sepakat ya, bahwasanya tujuan utama diturunkannya Al-Quran bukan semata dibaca, ya kan? Tapi untuk diamalkan. Nah, membacanya ini adalah sarana kita untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Ya, supaya lebih jelasnya, mungkin Ana akan gambarkan di sini ya. Bismillah. Nih, Al-Quran. Tujuan dari diturunkannya Al-Quran itu untuk diamalkan. Dan membacanya itu sebagai medianya, ya, jadi sebagai alat agar tujuan tersebut tercapai. Ya, salah satunya dengan membaca, atau bisa juga dengan tadabur,
Atau bisa juga mempelajari qiraatnya, atau bisa jadi mempelajari bahasa Arab, ya kan? Jadi semua komponen ini ya, baik membaca, tadabbur, qiraah, dan bahasa Arab ini adalah sarana untuk menggapai tujuan akhirnya, yaitu untuk diamalkan. Seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, di sini kan kita sepakat Al-Quran itu turun untuk diamalkan. Nah, bagaimana cara seseorang bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik? Pertanyaannya, Anda ulangi, bagaimana cara seseorang dapat mengamalkan Al-Quran dengan baik? Ada yang tahu jawabannya? Bagaimana caranya? Bismillah, Assalamualaikum. Coba menjawab Ustazah. Tafadhali Ustazah. Dari semua tadi kan membaca, tadabbur, qiraat, dan bahasa Arab itu kan media ya diamalkan. Jadi memahami isi Al-Quran, maka kita bisa mengamalkan Al-Quran dengan medium dengan cara tadi membacanya, mau tadaburinya, dengan qiraatnya, dengan tajwidnya dan segala macamnya. Setelah Iya, kita berarti pahami, maka kita mengamalkan isinya. Masya Allah, barakallahu fiik Ustazah. Jadi, seseorang itu tidak akan mungkin atau sulit sekali bagi dia mengamalkan Al-Quran dengan baik kecuali setelah memahami atau menguasai keempat komponen ini ya. Jadi tidak cukup hanya mampu membacanya saja, mampu melafalkannya saja, tetapi harus memenuhi unsur-unsur yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, kita di sini pada siang hari ini akan mendalami dua unsur ini. Yang pertama adalah membacanya, kemudian yang kedua mentadaburinya ya. Jadi tidak mungkin atau sangat sulit bagi seseorang itu dapat mengamalkannya kecuali setelah yang pertama apa? Mampu mentadaburinya ya dengan cara memahami tafsirnya, kemudian dia mampu membacanya dengan baik dan benar ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan tingkat kekhusyukan seseorang ya. Jadi di sini kita akan mengkategorikan atau ya, mengelompokkan tingkat kekhusyukan seseorang. Ada 4 kasus di sini ya. 1, 2, 3, 4. Kasus yang pertama, orang yang sholat tetapi dia tidak paham arti, kemudian dia tidak paham tafsirnya. Banyak nggak orang kayak gini? Sholat sekedar sholat aja, tetapi nggak tahu apa yang dibaca. Apa maknanya? Ya, sholat hanya berupa ritual saja, gerakan-gerakan tubuh saja, tetapi no clue apa sih yang aku baca ini, dia tidak memahaminya. Nah, ini kasus orang yang pertama. Kemudian, kasus orang yang kedua, dia memahami artinya, tetapi tidak mengetahui tafsirnya atau makna dari ayat tersebut. Nah, ada yang seperti ini, paham arti tapi belum paham makna ayatnya. Mungkin banyak ya, dan semoga Allah tidak menjadikan kita salah seorang dari maksudnya kelompok kedua ini ya. Kita mau yang terbaik tentu saja kan. Kemudian yang ketiga, golongan ketiga, dia tahu artinya secara lafziyah, secara lafaz, kemudian dia telah membaca tafsirnya secara ringkas. Ya. Jadi kelompok yang ketiga ini ada orang yang tahu arti dan dia juga telah membaca penafsiran ulama secara ringkas mengenai ayat yang dia baca. Kemudian golongan yang keempat, yang paling sempurna, dia paham arti, kemudian paham juga tafsirnya secara ringkas, mungkin sudah membaca buku-buku tafsir yang ringkas ya, seperti tafsir As-Sa'di, ya kan? Tafsir Jalalain, itu yang ringkas-ringkas, tafsir Muyassar. Kemudian dia juga telah memahami atau membaca kitab tafsir yang lebih luas. Ya, membaca tafsir yang lebih luas. Nah, di antara keempat kelompok ini, kira-kira mana yang terbaik? Tentu saja yang keempat, ya kan? Ini juaranya ya.
Yang keempat, kenapa? Kenapa? Karena seseorang yang telah misalkan ada seseorang dia membaca Al-Fatihah dalam suratnya. Ketika dia melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya, dia memahami terjemahannya. Kemudian dia memahami kandungan ayat-ayat yang dia baca. Maka hal ini, yang keempat ini akan memperbesar peluang seseorang untuk menambah kekhusyukannya. Jadi semakin paham, semakin khusyuk. Intinya di pemahaman ya. Jadi seseorang yang membaca surat Al-Fatihah, kemudian dia telah membaca terjemahannya, satu, kemudian dia membuka buku tafsirnya yang secara ringkas, dua, kemudian dia juga membuka lagi buku tafsir yang lebih luas, ya kan, seperti tafsir Ibnu Katsir, ya kan, tafsir-tafsir yang panjang itu ya, At-Tabari, Al-Qurtubi, maka dia pasti insya Allah akan merasakan sesuatu yang berbeda di dalam sholatnya, ya kan? Jadi ketika orang yang telah paham arti, paham tafsir, kemudian membaca juga lagi kitab-kitab tafsir yang lebih luas, ya kan, maka dia akan merasakan kekhusyukan yang lebih tinggi lagi, ya kan. Berbeda keadaannya dengan orang ketiga, orang kedua, dan orang yang pertama, ya. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah menjadikan kita semua menjadi golongan yang keempat ini ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian ada sebuah pernyataan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, di mana di akhir hayat beliau berkata, wa nadimtu ala tadhi'i aktsari awqati fi ghairi ma'ani al-Qur'an, dan sungguh aku menyesal karena menghabiskan kebanyakan waktuku fi ghairi ma'ani al-Qur'an, pada selain memahami, menyelami makna-makna atau tafsir Al-Qur'an, ya kan. Dan ini sangat ironis sekali ya, sekelas Ibnu Taimiyah ya, di mana beliau itu sangat banyak sekali menulis atau ya karya-karya beliau tentang tafsir itu juga banyak dikutip oleh para mufassir, ya kan, dan penjelasan-penjelasan beliau mengenai tafsir suatu ayat itu sangat menakjubkan. Akan tetapi tetap saja di akhir hidup beliau mengeluarkan sebuah pernyataan yang menjadi ekspresi kejujuran hati beliau, di mana beliau sangat-sangat menyesal karena terlalu banyak menyibukkan diri dengan cabang-cabang keilmuan cabang-cabang keilmuan non Al-Qur'an, ya. Jadi makna kalimat ini, beliau seolah-olah menyatakan bahwasanya Al-Qur'anlah yang paling utama, dan fokus kepada makna-makna Al-Qur'an ini lebih bermanfaat daripada menyibukkan diri dalam terlalu banyak jidal, perdebatan atau cabang-cabang ilmu yang lainnya. Kemudian berkata juga salah seorang murid beliau, Ibnul Qayyim rahimahullah, "Faqira'atu ayah bitafakkur wa tafahum." Adapun membaca satu ayat dengan tafakkur, dengan merefleksikan ayat tersebut, wa tafahum, dan memahaminya, khairun min qiraati khatmatin bighairi tadabbur wa tafahum. Hal ini lebih baik ya. Jadi satu ayat tadi itu lebih baik dibandingkan menghatamkan Al-Qur'an tanpa adanya tadabbur dan tafahum, memahami, mengerti kandungan Al-Qur'an tersebut. Limadha? Kenapa? Li'annahu anfa'u lil qalbi, karena hal tersebut lebih bermanfaat bagi hati seseorang. Wa ad'a ila husulil iman, dan lebih berpengaruh dalam meningkatkan kualitas keimanan. Wa dhauqa halawatal Qur'an, dan lebih merasakan manisnya Al-Qur'an, bertalawudz ya. Wa hadhihi kanat 'adatus salaf, dan ini adalah kebiasaan dari para salaf. Nah, salaf itu kan orang-orang terdahulu ya. Kita akan bawakan satu contoh atau satu kisah para salaf dalam mempraktekkan kalimat ini ya. Kita akan bawakan kisahnya Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Jadi ketika itu beliau memiliki seorang keponakan bernama Al-Qasim ya. Dan merupakan kebiasaan dari orang-orang Arab itu, mereka saling berziarah atau mengunjungi saudara-saudaranya ya, di mana Qasim ini ingin mengunjungi bibinya Aisyah untuk sekedar ya beramah tamah saja, menyapa seperti itu. Nah, pada pagi itu ketika Al-Qasim datang ke rumahnya Aisyah, dia mendapati Aisyah sedang sesungguhkan menangis dalam sholatnya karena membaca satu ayat saja.
Ayat tersebut adalah famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada kami dan menjaga kami dari adab yang pedih. Ya, jadi Ibunda Aisyah terus-menerus mengulang satu ayat ini. Terus-menerus mengulang satu ayat ini di dalam salatnya. Ya, di mana Al-Qasim pun karena terlalu lama menunggu Ibunda Aisyah, dia akhirnya pergi ke pasar untuk menunaikan hajatnya lah seperti itu. Kemudian ketika kembali dari pasar, mengunjungi lagi Ibunda Aisyah di rumahnya, dia masih mendapati Ibunda Aisyah sholat dan mengulang-ulang ayat tersebut. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum, dan terus menerus menangis karena membaca ayat tersebut ya. Jadi kita lihat ya bagaimana para salaf itu hanya dengan satu ayat saja itu bisa bergetar hati mereka ya. Bisa mengguncang jiwa mereka. Nah, ini merupakan salah satu sunnah yang banyak diabaikan sebenarnya ya. Jadi mengulang-ulang satu ayat dalam sholat itu merupakan sunnah yang mulai banyak dilalaikan oleh orang-orang ya. Jadi mungkin bisa kita terapkan setelah ini ya. Di salah satu sholat sunnah kita mungkin ya. Kita membaca satu ayat, kemudian kita mengulang-ulangnya terus sampai akhirnya ayat tersebut mendarah daging, menjadi bagian dari diri kita ya. Jadi mungkin ibu-ibu bisa membaca terjemahan satu ayat kemudian merasakan, oh ayat ini sangat cocok untuk diriku. Nah kemudian diulang-ulang terus dalam sholatnya. Itu merupakan salah satu sunnah ya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan sunnah tersebut. Ya, baik sampai situ dulu untuk opening statement-nya. Kita akan masuk ke materi inti ya sekarang ya. Adapun materi inti kita mengenai tafsir surah Al-Fatihah. Tafsir. Ma makna tafsir? Apa itu tafsir? Boleh bantu jawab? Ya kan? Kalau misalnya al-akhwat wal ummahat sekalian mendengar kata tafsir, apa yang terlintas, apa yang menjadi top of mind-nya ketika mendengar kata tafsir? Apa sih tafsir itu? Ya kan? Kan familiar nih di telinga kita, tetapi apa kita tahu makna tafsir itu sebenarnya? Ya, apa makna tafsir? Ada yang mau menjawab? Yang jawab nggak ya di sini ya? Makna tafsir. Oh ini, fassaro yufassiru. Diawali dengan memahaminya Ustazah ini dari siapa? Ustazah Indah. Kemudian mengamalkannya dengan melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat menjelaskan tentang itu. Ya, ahsanti. Ya, jadi maknanya fassaro itu memahaminya ya, memahami Al-Qur'an. Bayyana yubayyinu artinya menjelaskan ya. Ya, semua definisi tersebut tepat ya. Jadi tafsir itu akan tetapi izinkan saya membawakan yang lebih ringkasnya, yang lebih simpelnya ya. Jadi kata tafsir ini, ya benar kan dari kata fassaro. Bahasa Arabnya ya. Fassaro, ada huruf fa, ada sin, ada ro. Fassaro itu sebenarnya secara letterlet ya, secara bahasa kalau kita buka di kamus artinya itu membuka. Membuka penutup kain. Jadi orang Arab itu menggunakan kata fassaro itu untuk menguak sesuatu yang tidak tampak. Ya seperti kalau kita misalnya mau melihat cuaca di balik jendela, kita buka gorden itu namanya fassaro. Ya jadi kita membuka suatu penutup, menyingkapnya. Ya jadi kata fassaro ini sebenarnya lebih condong kepada kashfun ya. Kasyafa, kashfun ya kan? Membuka, menyingkap, membuka sesuatu yang tertutup ya. Jadi kalau dipakai untuk menjelaskan, arahnya itu lebih kepada membuka tabir atau sesuatu yang tertutup untuk menjelaskan makna yang sulit atau rumit atau tersembunyi. Yaitu makna fassaro. Ya kan? Jadi konteksnya kalau tafsir ini lebih pas dipakai di Al-Qur'an karena di dalam Al-Qur'an itu ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang muhkamat, ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ya jadi dalam Al-Qur'an itu ada dua kategori ayat. Yang pertama
ayat muhkamat. Apa nih kurang jelas tulisannya. Ya, ayat muhkamat. Nah, ayat muhkamat ini adalah ayat-ayat yang maknanya sudah jelas. Jadi tidak menimbulkan banyak penafsiran. Jadi bisa langsung diamalkan. Ayatul muhkamat. Contoh dari ayat-ayat muhkamat ini. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ya kan, Allah berfirman, dirikanlah sholat, kemudian tunaikanlah zakat. Jadi kan, kalau perintah seperti ini tidak membutuhkan banyak penafsiran, karena dia langsung jelas apa perintahnya. Atau, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah. Kan jelas di situ perintahnya ya. Perintah untuk menunaikan haji dan umrah. Ya. Jadi ayat-ayat muhkamat ini adalah ayat-ayat yang telah jelas secara makna dan tidak menimbulkan banyak penafsiran. Bisa langsung diamalkan seperti itu ya. Jelas, muhkamat, hukumnya jelas. Adapun yang kedua, wa ukharu mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat. Mutasyabihat dari kata akar katanya syabaha, artinya mirip, samar-samar. Nah, dan secara istilah jadi mutasyabihat ini ayat-ayat yang tidak langsung jelas maknanya, masih samar-samar. Oleh karena itu, ayat-ayat mutasyabihat ini cenderung membutuhkan penafsiran yang lebih dalam. Ya, contohnya di dalam Al-Qur'an, di surat Thaha itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman beristiwa di atas al-'arsy, ya kan? Nah, kata istiwa di sini membutuhkan penafsiran karena tidak langsung jelas maknanya, tidak bisa kita langsung visualisasikan seperti apa. Nah, itu membutuhkan penafsiran para ulama seperti itu. Nah, kenapa orang Arab menggunakan kata tafsir alih-alih bayan? Tadi kan ada yang menyebutkan makna tafsir itu bayan. Kenapa nggak bayan? Bayanul Quran atau syarhul Quran, ya kan? Sama itu maknanya. Menjelaskan, kalau menjelaskan. Kenapa kata tafsir yang dipakai untuk Al-Quran? Ada yang bisa menjawab? Ya, secara ringkas ya. Kalau tafsir, tadi kan sudah kita sebutkan, artinya itu membuka atau menyingkap hal-hal yang butuh kedalaman, ya kan? Itu tafsir, ya membuka. Kalau bayan itu sebenarnya maknanya itu bukan ke kasyaf tapi lebih ke zuhur, tampak. Ya, jadi bayan itu nuansanya, ya kan, seperti kita menerangkan sesuatu yang bentuknya itu sudah ada. Jadi dia lebih ke zuhur, lebih ke sesuatu yang tampak atau jelas. Nah, kalau kata bayan ini dipakai untuk konteks menjelaskan, arahnya itu lebih kepada membuat sesuatu yang udah tampak jelas menjadi lebih jelas. Sampai sini paham nggak bedanya? Bayan dengan tafsir. Atau, oke, kita bawa ke contoh atau analogi kasus kehidupan sehari-hari ya. Saya asumsikan di sini partisipannya sudah menikah ya. Misalkan kita bayangkan ya, kita mendapatkan chat dari suami, ya kan? Kemudian sang suami itu mengatakan, aku pengen kita lebih sering ngobrol, tetapi bukan cuma bahas anak-anak aja. Ya, jadi chat suami itu mengatakan bahwasanya dia ingin banyak lebih sering mengobrol dengan kita, tetapi pembahasannya bukan cuma seputar anak. Nah, kalau kita menjawabnya pakai nuansa bayan, ini dari bayan dulu ya. Kita akan menjelaskan maksudnya secara umum. Jadi, jawaban kita nuansanya seperti ini, "Oh, maksudnya, kamu pengen kita ngobrol santai kayak dulu ya, sebelum kita sibuk anak ya? Jadi, kita hanya mempertegas apa yang udah jelas, tanpa menggali terlalu dalam, apa sih maksud, kata-kata sang suami ini?" Nah, gitu. Itu makna dari bayan. Kalau tafsir, kita lebih mendalami perasaan di balik kata-kata tersebut, ya. Jadi kalau misalnya suami berkata dia ingin sering mengobrol dan membahas hal-hal di luar anak-anak, kalau kita pakai nuansa tafsir, kita akan membalasnya seperti ini, "Oh, karena kamu ngerasa kesepian ya, padahal kita serumah loh. Kamu, kangen ya atau kamu rindu ya sama
ya kehangatan kita yang dulu ya. Kalau waktu kita sering ngobrol dari hati ke hati, heart to heart gitu ya. Nah, ketika kita menjawab dengan hal tersebut, kita mengungkapkan hal yang sang suami tidak ucapkan secara langsung. Jadi kita itu seperti membaca maksud atau makna terdalam dari teks tersebut atau chat tersebut. Nah, itulah tafsir. Ya, jadi tafsir ini kenapa lebih cocok kepada Al-Quran? Karena dia itu membaca makna yang tersembunyi, mendalami makna atau kalimat di balik kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tafsir ini bertugas untuk membongkar atau menyingkap makna terdalam dari sebuah ayat, bukan cuma menjelaskannya atau mempertegasnya secara umum seperti bayan, ya kan? Jadi ketika kita mempelajari tafsir, kita seolah-olah membaca pesan Allah yang tersembunyi ya. Jadi bukan hanya sekedar membaca penjelasannya saja seperti itu ya. Ini makna tafsir. Bisa dipahami insya Allah? Bisa ya? Bedanya tadi tafsir dan bayan. Akan Ana hapus kalau gitu. Itu makna tafsir tadi ya. Kemudian kita akan membawakan tafsir apa yang akan kita bawakan? Yang akan kita singkat maknanya pada siang hari ini. Tafsir surat Al-Fatihah. Tihah, ding pakai ha. Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah apa artinya? Al-Fatihah. Boleh bantu kami menyebutkan terjemahnya Al-Fatihah? Ding jawab nggak ya? Oh, belum ada. Al-Fatihah apa ya? Al-Fatihah. Kenapa dia diletakkan di awal Al-Quran? Hal antunna ma'i, Ustadzat wal ummahat, Al-Fatihah ma makna Al-Fatihah? Fataha, membuka. Al-Fatihah. Nah, kenapa di sini kami membawakan surat Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah ini merupakan surat yang menjadi pembuka kita di dalam sholat ya. Jadi sebelum kita membaca surah yang lainnya, kita diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah, ya kan? Dimana kalau kita tidak membacanya akan tidak sah sholat kita, ya. Itu konteksnya dalam sholat. Adapun di dalam Al-Quran, kenapa Al-Fatihah ini menjadi surat pertama di dalam Al-Quran? Karena surat ini pembuka dari surat-surat lainnya. Jadi seperti pintu kalau kita mau masuk mendalami Al-Quran. Ya. Di mana kalau kita telah mendalami surat Al-Fatihah ini, maka seolah-olah kita telah membuka, mengunlock surat-surat lainnya. Ya. Jadi intinya itu ada di Al-Fatihah. Dan sebaliknya, kalau kita nggak paham, kalau kita membiarkan surat ini tetap tertutup, kita tidak membukanya, menggali makna di baliknya, maka surat-surat yang lain ini juga akan tertutup, akan lebih sulit untuk dibuka, untuk dipahami. Al-Fatihah, ya seperti itulah. Nah, Al-Fatihah ini memiliki banyak sekali nama ya. Tapi akan kita ambil satu saja ya. Salah satu nama dari Al-Fatihah yaitu adalah Ummul Quran, ya kan? Ummul Quran. Apa arti Ada yang dipanggil Umi nggak di sini di rumahnya oleh anak-anaknya? Apa itu maknanya? Ummul Quran. Ibu. Santi, Masya Allah. Nanti tolong dijawab ya, biar kelasnya nggak ini membosankan ya, supaya kita lebih interaktif satu sama lain ya, Ustazah. Ummul Quran. Dalam bahasa Arab itu sebenarnya artinya asal atau dasar. Jadi itu sebenarnya secara bahasa artinya asal atau dasar ya. Karena Al-Fatihah ini merupakan dasar bagi seluruh makna surat-surat Al-Quran, maka dia dinamakan Ummul Quran. Ya, seperti halnya kota Mekah, ya kan? Kota Mekah itu disebut juga Ummul Qura, induknya para negeri, ibunya para negeri, karena dia menjadi pusat kota. Al-Makkah, Ummul Qura, ya kan? Nah, kenapa seorang ibu dikatakan al-um? Karena dia menjadi asal kehidupan seseorang, ya kan? Al-um karena dari rahim seorang ibu lahirlah seorang anak ya. Jadi
Itu menjadi sumber atau pokok atau asal usul ya. Jadi itu ya sesuatu yang digunakan untuk menyebutkan ya sumbernya atau pokok atau pusat ya. Dan hal ini sering disebut dengan kata ya. Dan Al-Fatihah disebut Ummul Quran tadi kenapa? Karena dia menjadi pokok atau dasar bagi seluruh surat-surat lainnya di dalam Al-Quran. Al-Fatihah akan ada banyak sekali nanti nama-nama Al-Fatihah, tetapi karena keterbatasan waktu kita bahas satu saja ya, Al-Fatihah, Ummul Quran. Ya baiklah, kita akan masuk kepada penafsiran surah Al-Fatihah. Nah, di sini Ana akan membagi surat Al-Fatihah menjadi 2 bagian, ada 2 parts di sini ya. Dan pembagian ini beristidlal mengambil dalil dari hadisnya Abu Hurairah, sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis tersebut ya, hadis qudsi, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi. Sungguh aku telah membagi salat itu antara diriku dan hambaku. Ya. Jadi di dalam surat Al-Fatihah itu ada 2 bagian. Bagian yang pertama itu berbicara tentang diriku, tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita akan memulai ayat pertamanya dari hamdalah ya. Di mana Allah berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dan ini ketiga ayat ini berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada iyyaka na'budu ya. Jadi sampai penggalan ayat ini kesemuanya berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu. Kemudian wa sebagai harfu al-fasil atau pemisahnya. Iyyaka nasta'in, kemudian ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kesemuanya berbicara tentang seorang hamba. Ya, jadi nanti akan ada bagian tentang Allah, kemudian ada bagian tentang seorang hamba. Di mana Allah Ta'ala, ya ketika kita membaca surat Al-Fatihah, sebenarnya sangat dekat sekali ya kita dengan Allah ini ya. Kita saja yang merasa jauh ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah berfirman, "Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, faqultu hamidani 'abdi." Hambaku telah memujiku. Ya, jadi setiap kita mengucapkan hamdalah dalam salat, Allah meresponnya dengan hamidani 'abdi. Hambaku telah memujiku. Kemudian ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, wahai Zat yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, maka Allah akan merespon perkataan tersebut dengan athna alayya 'abdi. Hambaku telah menyanjungku. Kemudian kalau kita berkata Maliki Yaumiddin, Raja hari pembalasan, Allah akan membalas majjadani 'abdi. Hambaku telah mengagungkanku. Bayangkan kita ini seperti seolah-olah sedang mengobrol, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Betapa mengagungkannya hal tersebut ya, di mana Nabi Musa juga ketika berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala itu aja sampai pingsan ya kan, saking gemetarnya menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bayangkan kita seolah-olah sedang bercakap-cakap dengan Allah. Kemudian ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah meresponnya dengan hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah bagianku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Masya Allah. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kemudian ketika kita membaca
Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah merespon dengan hadza li 'abdi, ini untuk hambaku, ini bagian hambaku. Wali 'abdi ma sa'al, masyaallah. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ya, jadi sesungguhnya ketika kita sedang membaca Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala itu merespon setiap ayat yang kita baca, ya. Jadi kalau sholat jangan seperti dipatok ayam ya, terlalu terburu-buru, terlalu cepat-cepat sekali. Karena nanti tidak akan terasa vibes-nya, sensasinya. Kita sedang bercakap-cakap dengan Rabbul Alamin, ya kan? Zat zat yang paling tinggi, yang paling mulia, ya. Jadi berusahalah ketika sholat itu untuk apa ya? Mentadaburi, merasakan bahwasanya kita itu sedang berbicara tentang sosok ya, berbicara dengan sosok yang mencintai kita, yang mengurus kita, menciptakan kita ya. Jadi timbulkan perasaan seperti itu. Insya Allah hal tersebut akan menambah kekhusyukan kita lagi ya. Rasakan bahwasanya kita itu ingin berlama-lama berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan bahas bagian pertama ya. Bagian pertama di mana Allah Ta'ala tadi eh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Adapun basmalah, ya sedikit tentang basmalah. Basmalah ini para ulama eh, ada ikhtilaf ya, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya basmalah ini bukan bagian dari Al-Fatihah. Ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya basmalah ini merupakan bagian dari Al-Fatihah, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, di mana Imam Asy-Syafi'i ini menjaharkan atau mengeraskan bacaan Al-Fatihahnya ketika sholat, ya ketika berimam. Nah, adapun para a'immatul madhab, imam-imam madhab lainnya itu menganggap bahwasanya Al-Fatihah ini bukan bagian dari surat Al-Fatihah, basmalah ini bukan bagian dari surat Al-Fatihah, ya kan? Makanya ketiga madhab ini cenderung untuk mensirkannya atau memelankan bacaan basmalahnya. Kalau misalnya kita pernah sholat di Masjid Nabawi ya, itu di kota-kota Madinah atau Mekah itu biasanya imam-imamnya kan banyak yang Hanbali atau Hanafiyah di sana kan, maka mereka memelankan bacaan basmalahnya. Adapun kita di sini yang lebih terkenal itu kan Syafi'i ya, maka kita di sini banyak atau para imam-imam di sini lebih banyak mengeraskan bacaan Al-Fatihah. Ya. Nah, kemudian karena kita tetap membaca basmalah di dalam sholat, jadi izinkan anak kan membawakan penafsiran secara ringkas saja ya tentang basmalah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba di sini ini pensilnya ada masalah di sini ya. Afwan ya. Ba di sini bismillah. Ba di sini bermakna 3 ya. Huruf ba di sini bermakna 3. Yang pertama al-isti'anah. Ya, di mana ketika seseorang membaca basmalah bismillah itu seolah-olah dia sedang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Kemudian ba yang kedua bisa bermakna al-ibtida atau permulaan, di mana ketika kita memulai melakukan sesuatu, baik berkegiatan seperti biasa ataupun di dalam ibadah, kita memulainya dengan basmalah. Jadi baul ibtida, aku memulai perbuatanku atau ibadahku dengan bacaan basmalah. Jadi baul ibtida. Yang ketiga, ada yang menganggap bahwasanya ba di sini baul mulabasa atau ba ini hanya melekat kepada isimnya, ya. Jadi hanya sebagai tambahan saja. Nah, bayangkan ketika kita membaca basmalah itu seolah-olah kita yang pertama sedang meminta tolong kepada Allah di dalam salat kita. Yang kedua, seolah-olah kita ingin bertabarruk karena kita memulai ibadah kita dengan mengucapkan basmalah. Ya, jadi renungkan ketika nanti kita sholat, kita membaca basmalah bismillah itu kita sedang satu memulai sholat kita dengan asma Allah yang mulia. Kemudian yang kedua kita sedang meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isim artinya nama ya, dan
sebagian mufassir menyebutkan bahwasanya kenapa di sini dipisahkan oleh kata isim, nggak langsung billahi aja, ya kan. Ada isim di sini, maknanya isim ini mencakup seluruh asma dan sifat Allah. Ini pendapat sebagian mufassir, ada juga yang mengatakan bahwasanya isim ini kan akar katanya dari wasmun, artinya tanda, ya kan. Tanda yang menunjukkan sesuatu, yaitu menunjukkan adanya Tuhan atau sosok yang kita sembah ketika sholat atau ketika beribadah ya. Ada juga yang mengatakan ismun itu artinya dari sama yasmu yang artinya tinggi ya kan. Bahasa Arab langit apa? As-sama ya kan? Karena dia tinggi. Sifatnya kan langit itu as-sama karena dia tinggi. Jadi kita sedang menyembah sosok yang sangat tinggi gitu ya. Bismillah. Adapun lafaz Allah merupakan lafzul jalalah. Lafzul jalalah yang bermakna sesembahan dari kata ilah ya kan, Allah. Lalu menjadi Allah, ada yang mengatakan bahwasanya Allah ini adalah zat yang terus-menerus disembah. Eee, Mengikuti wazan atau sighah mubalaghah, Allah dari ilah ya kan. Karena Allah ini adalah zat yang dari sebelum penciptaan sampai nanti hari kiamat dia akan selalu disembah ya, karena dia memiliki sifat-sifat uluhiyah, ilah, ketuhanan, ya kan? Dan tidak ada makhluk lain yang bisa disebut Allah, kenapa? Karena tidak semua makhluk terus-menerus disembah, ya kan? Seperti apa ya? Seperti kalau orang menyembah matahari, ya kan kalau mataharinya terbenam, siapa lagi yang disembah? Kan nggak terus-menerus, ya kan? Atau orang yang menyembah apa? Pohon. Nah, kalau pohonnya ditebang, apalagi yang disembah, ya kan? Nah, Allah ini dikatakan Allah karena dia itu terus-menerus disembah dan tidak ada sesuatu pun yang bisa disembah terus-menerus melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahman dari kata rahim, ya kan? Rahim. Apa maknanya? Rahim. Yang maha apa? Yang maha apa? Ar-Rahim. Yang maha Maha Penyayang. penyayang, iya. Rahim, yang maha penyayang, yang maha peduli, yang maha mencintai, dari kata rohmah ya kan. Kemudian bentuknya itu dengan menggunakan pola hiperbolis, Rahman, atau seperti mengikuti pola fa'lan ya kan. Kalau fa'lan itu kan artinya apa? Artinya sesuatu yang sangat-sangat ekstrim ya kan, ghadban, sangat-sangat marah ya kan, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa, ketika Musa sangat-sangat marah melihat kaumnya menyembah sapi, patung sapi ya kan. Kemudian atosyan, sangat-sangat haus ya kan, atau syab'an, sangat-sangat kenyang seperti itu. Jadi Rahman ini menggunakan pola hiperbolis menunjukkan luasnya atau ekstrimnya cinta Allah Subhanahu wa taala yang meliputi seluruh makhluk. Beyond our expectation, beyond our imagination, tidak terbayangkan, tidak terukur oleh apapun ya. Jadi semua itu akan mendapatkan kasih sayang Allah dari namanya Ar-Rahman. Ya, Allah itu sangat-sangat sayang ya kepada makhluknya. Mau dia beriman, mau dia kafir, mau dia mukmin, mau dia munafik, maka Allah Subhanahu wa taala tetap juga menyayanginya. Mereka akan tetap terkena sifat Allah yang Ar-Rahman ya. Ada juga yang mengatakan Ar-Rahman ini kasih sayang Allah di dunia. Jadi dia temporer. Ar-Rahman wazan fa'lan ini menunjukkan bahwa kasih sayang ini sementara. Ya, hanya di dunia saja. Sebagian mufassir menafsirkannya seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita tarik ke kasusnya Nabi Musa, ghadbana asifa, Musa itu sangat ghadab, sangat marah dan Allah menggunakan wazan yang sama, ghadban, kan menunjukkan bahwasanya Musa itu sangat marah tapi perlahan-lahan akan reda kemarahannya. Ya. Jadi Rahman itu Allah itu sangat sayang, benar-benar ekstrim rasa sayangnya, tetapi akan hilang suatu saat. Jadi dia temporer, ekstrim dan temporer. Itu makna wazan fa'lan. Ar-Rahman, kasih sayang Allah. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya yang maha penyayang, sama. Apa bedanya Rahman dan Rahim? Ar-Rahman apa? Yang maha pengasih, lagi maha penyayang.
Kalau di terjemahan itu biasanya memakai kata-kata yang bahkan kita sendiri jarang memakainya ya kan? Ada nggak kita yang memanggil ibu kita, "Wahai ibuku yang pengasih?" Kan jarang ya. Pasti penyayang gitu kan. Karena, makanya kalau membaca terjemahan itu belum cukup sebenarnya, kita harus membaca tafsir Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kenapa di sini Allah menyebutkan 2 kali, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Kenapa kasih sayangnya disebutkan 2 kali? Apa bedanya? Ada yang bisa membantu saya menjawab? Kami menjawab? Ya. Ar-Rahim berbeda polanya ya, berbeda wazannya. Tadi kalau Rahman dengan fa'lan, kalau Rahim dengan fa'il. Kalau fa'il ini bisa bermakna 2. Ya, maknanya ada 2. Yang pertama, menunjukkan al-lazim, sesuatu yang permanen. Jadi kalau Ar-Rahim itu kasih sayang Allah yang terus-menerus, permanen, lazim, menetap pada sesuatu, ya kan? Jadi kasih sayang itu bukan cuma sifat tetapi sudah menjadi tabiatnya. Dan dalam hal ini Allah menyebutkan lagi kata Ar-Rahim karena Allah itu selalu senantiasa memberikan kasih sayangnya, menunjukkan sifat kasih sayang Allah yang daimah, terus berlangsung dan konsisten. Ya, jadi kalau ghadban tadi bisa naik, terus bisa mereda. Adapun Ar-Rahim dia itu terus menerus dan konsisten kadarnya. Kadar cintanya itu nggak berkurang, nggak menambah gitu. Terus menerus. Dan Ar-Rahim ini adalah kasih sayang Allah khusus untuk orang-orang beriman. Dalilnya di dalam surat Al-Ahzab, wa kana bil mu'minina rahima. Jadi ketika menyebutkan kasih sayang Allah untuk orang-orang yang beriman, Allah menggunakan namanya Ar-Rahim, rahima. Ya. Ya, jadi keseluruhan makna basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kita sedang bertabaruk atau kita sedang menyebut sosok yang sangat-sangat mencintai kita, melebihi ibu kita, melebihi bapak kita, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Ya, jadi rasakan kita itu adalah sosok yang sedang dicintai oleh zat yang maha mencintai. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masuk kepada ayat yang kedua ya. Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Ayat yang ini ada yang menyebutkan ayat kedua, ada yang menyebutkan ayat pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu di sini artinya apa? Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ya gitu ya terjemahannya ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa ada kata segala di situ? Karena alif lamnya itu alif lam al-istighraq, maksudnya itu mencakup seluruh pujian dan hamdu di sini Allah perhatikan ya. Jadi setiap kata-kata di dalam Al-Qur'an ini presisi sekali, nggak ada yang meleset. Hamdu ini bisa bermakna 2. Yang pertama madah, bisa berupa pujian atau hamdu ini bisa bermakna asyukru, rasa terima kasih. Ya kan? Jadi kadang-kadang kalau kita mendapatkan nikmat itu kan sering kan kita membaca alhamdulillah, kita memanifestasikan rasa rasa syukur kita, rasa terima kasih kita yang mendalam kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, ya kan? Kalau kita mendapatkan nikmat. Jadi, kata hamdu ini bisa bermakna kita sedang memuji Allah, bisa juga bermakna kita sedang sangat-sangat berterima kasih, sangat-sangat grateful terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau masih memberikanku kesempatan untuk sholat. Ya Allah, terima kasih atas seluruh nikmat yang Engkau berikan kepada kami, ya kan, berupa suami yang baik atau anak yang baik atau harta atau nafas, ya, atau nikmat tangan, ya. Siapa pula orang yang mau dibayar tangannya dengan uang 5 miliar kan nggak mungkin ya. Itu merupakan salah satu nikmat ya kan. Nikmat penglihatan, nikmat penciuman, semua itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di mana kalau kita ingin menghitung nikmat Allah maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Segala puji bagi Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Ma makna Rabb di sini? Rabb ini bermakna Tuhan, ya kan? Tuhan al-alamin, semesta alam. Al-alamin. Akan tapi beberapa ulama
mengatakan bahwasanya al-alamin ini khusus untuk makhluk hidup saja. Al-alamin. Karena kalau misalnya semesta alam itu lebih cocoknya pakai kata-kata al-awalim. Ya kan? Al-alamin ini dengan jamak mudzakkar salim menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan orang yang makhluk hidup seperti itu. Rabbil alamin. Ya. Makanya di sini menggunakan kata Rob ya, karena Rob itu sosok yang lebih kepada merawat ya, atau memelihara agar dia tumbuh seperti itu. Alhamdulillahi Rabbil alamin ya. Segala puji bagi Allah yang telah merawat kita, memelihara kita, memiliki kita, memperbaiki kita, mengatur urusan-urusan kita. Akan tapi bukan hanya kita, tapi al-alamin, seluruh makhluk dengan sempurna. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya, kemudian ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim, ya kan? Yang Maha Pengasih dan Penyayang, ini sudah kita sebutkan tadi maknanya ya. Sangat-sangat sayang, ya kan? Kemudian yang ketiga, Maliki Yaumiddin, ya kan? Maliki Yaumiddin, ma makna Malik di sini? Malik di sini sebagai apa? Yang memiliki atau raja, ya kan? Kalau misalnya pemilik berarti Maliki Yaumiddin. Atau kalau misalnya raja, beberapa ulama qira'at membacanya Maliki Yaumiddin, pendek mimnya ya. Tetapi keduanya itu benar ya, Maliki Yaumiddin bisa bermakna raja, bisa bermakna pemilik ya. Raja hari pembalasan dan juga pemilik hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Yaumiddin ya. Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala adalah sosok yang memiliki otoritas atau kekuasaan, atau Malik ini menunjukkan kepemilikan ya tadi, tapi kepemilikannya secara mutlak, secara absolut ya. Bahwasanya Allah itu sebagai raja dan pemilik hari pembalasan, di mana tidak ada lagi raja-raja lainnya atau pemimpin lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Maliki Yaumiddin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat terakhir ini ya yang menjadi bahasan tentang Allah. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka apa artinya? Hanya kepada Engkaulah, ya kan? Iyyaka na'budu. Kami menyembah, abad, tunduk, taat, ya kan? Jadi kami hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menundukkan diri, menyembah, mempersembahkan solat kami ini, merendahkan diri di dalam solat. Iyyaka na'budu. Ya, jadi ini adalah puncak ketundukan seorang hamba. Dan menariknya di sini, iyakanya ini diawalkan. Jadi maf'ul bihnya ini, iyakanya ini diawalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diawalkan di sini? Kenapa iyakanya diawalkan? Kenapa objeknya dulu yang diawalkan, Allahnya dulu yang diawalkan, bukan kata kerjanya dulu. Nah, biasanya kalau maf'ul untuk memberikan makna hasr. Ahsanti, Masya Allah. Ya, jadi memberikan makna hasyr atau menunjukkan bahwasanya objeknya itu eksklusif. Allahnya itu eksklusif. Zat yang kita sembah itu eksklusif. Hanya Engkau ya Allah. Iyyaka na'budu, yang kami sembah. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Nasta'in, ya kan? Menggunakan pola istaf'ala, ya kan? Nasta'in, kami memohon pertolongan. Nasta'in ada domir nahnu di situ kan? Nasta'in, isti'anah berarti orang yang meminta pertolongan, atau istighfar, orang yang meminta ampun. Istighatsah, orang yang meminta hujan, seperti itu ya. Jadi kalau mengikuti pola istaf'ala bermakna sedang meminta sesuatu. Wa iyyaka nasta'in berarti kita di sini maknanya apa? Meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada perpaduan antara ibadah, keikhlasan dalam beribadah, iyyaka na'budu, murni atau memurnikan ibadah tersebut untuk Allah. Kemudian wa iyyaka nasta'in sebagai bentuk tawakal kita, bersandar
di mana kita benar-benar menggantungkan urusan kita, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, sampai iyyaka na'budu-nya ini berakhirlah tentang ma'rifatullah atau ya, di mana kita membahas tentang nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian kita masuk kepada bagiannya seorang hamba ya, di sini. Di ayat 5, ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah permintaan kita secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tunjukilah kami as-sirat. Ma makna as-sirat? Jalan al-mustaqim, al-mustawi yang lurus, tidak bengkok, yang jelas arah dan tujuannya. Kalau misalnya orang istiqomah itu apa artinya? Orang istiqomah berarti dia tandanya terus-menerus berada di jalan yang lurus ya, tanpa ada belok kanan dan belok kirinya. Orang yang istiqomah as-siratal mustaqim berarti jalan yang lurus, jelas ya dan besar ya, seperti itu, mengantarkan kita kepada tujuan. Ihdina, berikanlah kami hidayah atau panduan terhadap jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang seperti apa? As-siratal mustaqim di sini dijelaskan lagi pengertiannya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta, ya kan? An'amta bermakna nikmat atau memberi nikmat, na'im ya, nikmat, kelembutan, kebaikan, kenyamanan ya. Alaihim, atas mereka. Siapa di sini himnya? Merekanya siapa? Orang yang menerima nikmat itu siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan siapa yang kita minta di sini? Ya, di sini jawabannya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 69 ya. Di mana Allah taala berfirman, ulaika alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Berarti kita meminta jalannya para nabi. Was-siddiqin, dan orang-orang yang jujur. Was-syuhada, dan jalannya para syuhada, orang yang gugur di medan perang. Was-sholihin, dan orang-orang yang solih. Jadi jalan seperti apa yang kita minta kepada Allah adalah jalan-jalan orang yang sudah diberikan nikmat sebelum kita, yaitu jalannya para nabi, para syuhada, para solihin, dan orang-orang yang jujur dalam beramal. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baik makhluk ya. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita ini nggak meminta sesuatu yang main-main sebenarnya, tetapi kita minta ditunjuki jalannya para nabi, maslak al-anbiya, jalan yang pernah ditempuh para nabi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di mana mereka ini, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin ini, Allah berfirman tentang mereka, ghairil maghdub, Allah tidak akan murka kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim ya. Jadi di sini kata ghair itu artinya pengecualian ya, atau artinya bukan. Selain al-maghdub dari kata ghadiba, orang yang tidak, Allah marah terhadap mereka, Allah murka terhadap mereka. Maf'ul berarti ada kata di depannya. Allah yang bukan Allah murkai, yang bukan orang-orang yang bukan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladdallin di sini artinya apa? Dan bukan juga jalan orang-orang yang ad-dhal, sesat, ya kan? Ad-dhalin itu dhalla, orang yang menyimpang atau orang yang tersesat. Jadi ad-dhal itu orang-orang yang bingung, tersesat, atau keluar dari as-siratal mustaqim tadi. Ya, jadi ketika kita meminta kepada Allah, kita tidak meminta jalan yang dimurkai oleh Allah, dan para ulama mufassir menyebutkan kata ghairil maghdub ini adalah orang-orang Yahudi, ya kan, di mana mereka mengilmui tetapi tidak beramal dengan ilmu mereka ya. Kemudian waladhdallin, sebagian mufassir menyebutkan mereka adalah orang-orang Nasrani, di mana mereka beramal, semangat al-hirs fil amal, sangat bersemangat untuk beribadah,
tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan, ya kan? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi secara umum makna ayat ini adalah setiap orang yang berilmu tanpa amal. Kemudian waladhdallin itu setiap orang yang beramal tanpa adanya ilmu. Sehingga orang tersebut tersesat dari petunjuk atau jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Toib. Sampai di sini dulu penjelasan mengenai surat Al-Fatihah. Sekian dari Ana. Mungkin kepada Ustazah Ifat, acara dan waktu kami kembalikan kepada beliau. Jazakumullahu khairan Ustazah Az-Zahra atas ilmu yang sudah di-share. Masya Allah, barakallahu fikum. Penjelasan dari Ustazah Az-Zahra begitu membuka wawasan kita tentang kandungan surat Al-Fatihah. Ternyata di balik ayat-ayat yang setiap hari kita baca, tersimpan makna yang begitu dalam. Semoga Allah jadikan ilmu ini semakin menguatkan keimanan dan menambah kekhusyuan kita dalam setiap sholat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi akhwat dan ummahat yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar Zoom ini atau di grup WhatsApp kita. Oke, karena untuk saat ini belum ada pertanyaan yang masuk, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Akhwat dan ummahat, bagaimana kabarnya? Masih semangat untuk lanjut ke sesi yang kedua? Semangat Ustazah. Masya Allah, Masya Allah. Setelah kita memahami makna surat Al-Fatihah, kini saatnya kita beranjak ke sesi yang kedua, yaitu fasih session. Karena tidak hanya memahami makna surat Al-Fatihah, kita pun perlu memperindah bacaan surat tersebut. Pada sesi ini, kita akan bersama-sama belajar tahsin tilawah surat Al-Fatihah yang akan dibimbing langsung oleh Ustazah Atika Hanan Fariza. Kepada beliau, dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam. kabar ummahat, ibu semua, ibu-ibu, kakak-kakak, ummahat semua? Baik? Baik, Ustazah. Baik, alhamdulillah. Insya Allah semua dalam keadaan sehat ya. Kita mulai. Saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana amma ba'd. Ya. Pada siang hari ini
setelah kita mendengar penjelasan dari Ustazah Az-Zahra ya tentang tafsir surah Al-Fatihah, Masya Allah, bagus sekali, banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil. Kita akan masuk pada sesi tahsin surah Al-Fatihah. Nah, sebelum kita mulai di tahsin jama'inya, saya ingin kita sama-sama menyamakan persepsi dulu. Mungkin beberapa ibu-ibu di sini, beberapa ummahat, akhwat sekalian, ada pertanyaan yang muncul ya di benak ibu-ibu atau akhwat mungkin ya. Kenapa sih kita harus tashih? Kenapa sih kita harus membenarkan bacaan Al-Quran kita? Kenapa nggak cukup kita tahu tafsirnya aja? Yang penting kan saat kita membaca Al-Quran, kita tahu maknanya, kita tahu terjemahnya, kita paham apa maksud dari ayat tersebut. Bagaimana ayat tersebut bagaimana latar belakang ayat tersebut diturunkan dan sebagainya. Kenapa kita perlu juga membenarkan bacaan kita? Ya, kenapa kita nggak membaca sesuai kemampuan kita aja? Kan kita bukan orang Arab, kan kita orang Indonesia, lidah kita lidah Indonesia. Terus kenapa Ustazah kok harus belajar atau harus membenarkan bacaan Al-Quran kita? Nah, kita harus tahu why, kita harus tahu alasan kenapa pentingnya tahsin atau tajwid, terutama di surah Al-Fatihah dan Al-Quran secara umum. Kalau di surah Al-Fatihah, tentu sebagaimana yang sudah disampaikan Ustazah Ifat, Ustazah Az-Zahra, juga Ustazah Ifat selaku MC tadi ya, karena Al-Fatihah adalah surah yang kita baca dalam sholat minimal 17 kali dalam sehari. Tuh, baik. Sekarang ya, kita semua paham bahwasannya Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah, di mana Allah menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW sekitar kurang lebih 15 abad yang lalu. Bilisanin Arabiyyin mubin, menggunakan bahasa Arab ya, bahasa Arab mubin yang nyata, yang jelas. Nah, kenapa menggunakan bahasa Arab? Karena Nabi adalah orang Arab, walisanuhu Arabi, dan lisan Nabi adalah lisan Arab. Otomatis kaum yang pertama kali menerima risalah Al-Quran adalah bangsa Arab. Ya, meskipun Al-Quran atau risalah Al-Quran ini tidak khusus diturunkan untuk orang Arab saja, tapi berlaku untuk seluruh manusia secara umum. Maka Al-Quran itu kan pertama kali disampaikan oleh Malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab. Lalu Nabi menyampaikannya kepada para sahabat sebagaimana Nabi terima, yaitu dengan bahasa Arab. Jadi zaman dahulu para sahabat itu nggak butuh namanya ilmu tajwid, nggak butuh apa itu makhorijul huruf, huruf ba itu keluarnya dari mana sih, huruf dot itu gimana sih cara pengucapannya, atau sebuah kalimat di bahasa Arab itu, misalkan di surah Al-Ikhlas kita baca qul huwallahu ahad, dan kalau di akhir itu gimana sih cara bacanya? Para sahabat nggak perlu ilmu tersebut. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran, bahasa Arab adalah bahasa keseharian mereka, sehingga mereka akan membacanya secara otomatis tanpa harus mempelajarinya. Akan tetapi semua berubah saat Islam sudah semakin meluas, ya. Berbagai kabilah non-Arab berbondong-bondong datang memeluk agama Islam, sehingga terjadi kesulitan pengucapan beberapa huruf pada orang-orang non-Arab. Permasalahan ini terjadi karena beberapa huruf Arab tidak ada dalam bahasa mereka. Contohnya, ada beberapa bahasa yang tidak bisa mengucapkan huruf H. Lalu bagaimana orang tersebut, kabilah tersebut bisa membaca Al-Quran saat ia tidak bisa mengucapkan huruf H, padahal di dalam Al-Quran banyak sekali kata-kata yang terdapat huruf H di dalamnya. Contoh kata yang terdapat huruf H, kita ambil dari surah Al-Fatihah, bisa dikata Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah,
Saat dia tidak bisa mengucapkan huruf H, maka orang tersebut akan mencari huruf yang mendekati dari huruf H tersebut. Dia ganti ke huruf H misalkan. Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa? Karena dia merasa pengucapan huruf H lebih mudah daripada pengucapan huruf H. Lalu nanti kabilah lain yang tidak bisa mengucapkan huruf H, kesusahan juga mengucapkan huruf H, dia ganti ke huruf Q. Jadi Ar-Rahmanir Rahim. Sallallahu alaihi. Nah, maka jika hal ini terus dibiarkan terjadi, Al-Quran akan disampaikan dari lisan-lisan yang salah. Ya awalnya Ar-Rahmanir Rahim, jadi Ar-Rahmanir Rahim, jadi Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kalau hal ini terus terjadi, beberapa abad kemudian, manusia-manusia seperti kita ini, manusia akhir zaman gitu ya, yang 14 abad kemudian dari Al-Quran diturunkan itu baru hidup, akan seperti apa Al-Quran ini sampai gitu ya. Dan Allah sendiri kan juga sudah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, bahwasanya Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang akan menjaganya. Maka di sini para ulama memberikan perhatian untuk untuk memfokuskan pada pengucapan huruf Al-Quran. Kenapa huruf? Karena Al-Quran itu kan terdiri dari 114 surat, ya. Terdiri dari 114 surat. Di mana setiap suratnya terdiri dari beberapa ayat. Ada yang satu surat 40 ayat seperti An-Naba. Ada yang satu surat 4 ayat aja seperti Al-Ikhlas, surat favorit kita kalau sholat ya. Qul huwallahu ahad, udah otomatis lisan kita itu mengucapkan qul huwallahu ahad atau inna a'tainakal kautsar 3 ayat. Nah, setiap ayat tersebut terdiri dari beberapa kata. Dan dari satu kata terdiri dari beberapa huruf. Di sini kita tahu bahwasannya huruf adalah komponen paling kecil dalam Al-Quran. Maka untuk mengetahui huruf per huruf Al-Quran, agar kita itqon dengannya, mampu melafazkan Al-Quran kama unzil, sebagaimana ia diturunkan, kita harus tashih, kita harus membenarkan bacaan kita, mengetahui tempat keluarnya huruf tersebut atau biasa disebut dalam ilmu tajwid makharijul huruf, mengetahui sifat bagaimana huruf tersebut dikeluarkan. Jadi bukan hanya sekedar makharijul hurufnya, tapi juga harus mengetahui sifatul hurufnya. Kenapa? Contohnya di kata Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mengucapkan bismi, ya, orang Arab B itu kan bi, ya, ba. Kita Indonesia ada nggak huruf B? Ada, tapi B-nya pengucapannya, pelafalannya beda. Misalkan, aku bisa apa ya? Misalkan atau dia mengucapkan huruf B menyerupai P. B jadi P, agak ke P sedikit. Nah, di sini dia sudah mengeluarkan huruf lewat dua bibir karena makhraj ba itu kan lewat asyafatain ya, dua bibir. Tapi dari segi sifat dia masih kurang tepat. Nah, maka tidak hanya makharijul huruf tapi juga harus mengetahui sifatul huruf. Dan ya, untuk itqan terhadap huruf tersebut, dia juga harus tahu bagaimana Al-Quran itu diucapkan sebagaimana saat diturunkan pada zaman nubuwah, ya, pada zaman nubuwah. Karena jika suatu huruf itu berubah, maka maknanya akan berubah. Kita ambil contoh yang paling mudah, yang sering, contohnya ini sering dipakai. Mungkin beberapa akhwat di sini juga sudah sering mendengar. Di dalam bahasa Arab itu kan luas sekali ya. Dalam bahasa Arab ada kata asa, ya, ada kata asa. Asa menggunakan sin itu artinya pengharapan. Asallahu ayyaj'alani wa iyyakum, misalkan di khutbah sering terdengar khutbah bahasa Arab itu ya, sering kedengaran kayak gitu. Asa itu artinya semoga ya. Semoga Allah menjadikan kita atau apa gitu. Nah, ketika kita ubah sin ini menjadi sod, misalkan aso, maka maknanya ikut berubah. Kata aso di dalam bahasa Arab itu memiliki beberapa makna tergantung kedudukannya. Saat dia menjadi isim
al-'asa, maka artinya adalah tongkat. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Thaha, qala hiya 'asaya, perkataan Nabi Musa, artinya tongkat. Tapi saat asa ini menjadi fi'il, maka dia artinya maksiat atau berpaling. Nah, sangat jauh sekali maknanya saat suatu huruf itu berubah. Maka itu pentingnya kita untuk tahsin, pentingnya kita untuk pembenaran bacaan dan mengetahui hukum-hukum tajwid, ya. Imam Ibnu Jazari dalam matanya juga sudah memberikan panduan, ya. Qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Qabla, sebelum asyuru'i di sini artinya syara'a itu bada'a, memulai. Sebelum seseorang itu memulai membaca Al-Qur'an, awalan hendaknya dia terlebih dahulu ayya'lamu mengetahui makharijal hurufi was sifati, tempat-tempat keluar huruf dan sifat-sifatnya. Kenapa kok harus tahu makharijal huruf dan sifatnya? Liyalfidhu bi afsahil lughati, agar dia bisa melafazkan dengan sefasih-fasih bahasa. Juga dalam matanya di yang lain, beliau masih dalam matan Jazari, ya, beliau memberikan peringatan, man lam yusahhihil Qur'ana athimu. Ya, ini sangat mengerikan sekali, ya. Barang siapa yang tidak berusaha untuk yusahhihil Qur'an, membenarkan bacaan Al-Qur'annya, athim, maka dia berdosa. Tentu kata athim atau berdosa di sini ada penjabarannya, ya. Tidak serta-merta semua orang awam, semua yang belum pernah belajar atau apa langsung kamu berdosa kalau salah bacanya. Enggak, ada penjabarannya. Tapi untuk kita yang telah belajar, untuk mengamalkannya, makharijul huruf dan sifatnya itu kewajiban, ya. Seperti itu. Maka dari sini, ya, dari sini kita mengetahui kenapa sih kita harus belajar tajwid, agar makna dari Al-Qur'an tetap terjaga dan kita bisa melafazkan Al-Qur'an kama unzil, sebagaimana ia diturunkan. Baik. Insyaallah itu muqaddimah singkat sebelum kita mulai tahsin jama'i. Sekarang ketika kita sudah tahu alasan kita melakukan sesuatu, jadi lebih bermakna, ya, karena kita tahu alasannya. Untuk sesi tahsin jama'i, sebagaimana biasa, nanti saya bacakan dulu, dimulai dari isti'adzah, kemudian akhwat sekalian bisa open mikrofon, mengikuti, kita baca dari isti'adzah sampai ayat terakhir. Dan nanti ada sesi mungkin yang membaca satu-satu nanti dipandu oleh MC. Bismillah, kita mulai, ya. Dibuka Al-Fatihahnya. Sebentar, sebelumnya saya cek dulu suara, ya. Suara saya jelas, karena kadang suaranya suka putus-putus atau nggak jelas, terutama ketika dia huruf mad gitu. Suara saya jelas? Jelas, Jelas, alhamdulillah. Baik, kita mulai dari isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bisa diikuti? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ini, ya. Dhammah. Saat kita mengucapkan huruf dhammah, waw atau dhammah, maka posisi bibir kita itu harus dhammus syafatain, monyong ke depan, agar suara dhammahnya sempurna. Jadi nggak keseret a'udzu, enggak, tapi sempurna. A'udzu, ya. Jangan males, jangan a'udzu billah, enggak. Kita ulangi lagi. A'udzu billahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, coba
minasyaiton. Nah, to itu huruf tebal, huruf itobak. Maka kita harus menaikkan suaranya dulu, baru keluar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ahsan, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Masya Allah. Al-ha. Nah, sering banget nih. Huruf ha itu kan huruf yang punya sifat-sifatnya itu banyak yang lemah, ya. Huruf yang lemah. Jadi harus didorong. Jangan sampai diseret. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, harus jelas. Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ha bersih. Jangan disamakan antara ha dengan ha, ya. Karena makrotnya beda. Kalau ha di bawah, tenggorokan bawah. Kalau ha naik sedikit ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Ya, al-ain jelas. Al-alamin. Al-alamin. Alamin. Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi. Biasanya di ayun nih. A-nya nggak boleh panjang. Harus langsung tasydid masuk ke huruf ra. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan Masya Allah, tebalkan sedikit ra-nya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iya, mana al-kaf jangan ki bukan ki, tapi ada hamznya. Maliki ki. Maliki. Maliki Yaumiddin. Mumtaz. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Masya Allah. Iya, nah ya tasydid ada naber di situ ya. Naber itu ada hentakan. Jadi bukan iya, tapi ada tekanan sedikit pada suaranya. Iyyaka na'budu. Jangan lupa dhammah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, al-ain gimana? Na'budu. Na'budu. Jangan kayak ha ya. Ha. nasta'in. Jangan sampai kayak hamzah. Enggak, agak sedikit. Na'budu. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ihdina al-ha, hati-hati. Ihdina, kemudian yang sering salah juga
kasrah tidak sempurna. Jangan sampai ya. Harus sempurna. Ihdinas Shad tebal. Jadi sejak awal masuk itu jangan nasri, enggak nasri tapi langsung masuk langsung tebal. Ihdinas siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم. Iya, shotnya jangan jangan kayak shin, jangan kayak sin ya, tapi sri. Ihdinas siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم. Masya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kuat nggak sampai situ? صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Iya. Ghairil tebal ya, jangan kayak kok ghairil maghdubi alaihim waladdallin. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu buat panjang harus 6 harokat dulu ya. والضالين Amin. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik. Mungkin itu ya sekilas tahsin singkat ya. Karena waktu kita terbatas juga. Sudah masuk waktu asar di beberapa tempat, termasuk di tempat saya juga ya. Jadi mungkin cukup sekian. Saya kembalikan kepada MC untuk teknis selanjutnya. Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustazah Atika Hanfalizah. Betapa indahnya lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh beliau. Alangkah luar biasanya jika makna yang dalam dari surat Al-Fatihah juga diiringi dengan bacaan yang benar dan fasih. Bimbingan dari Ustazah Atika Hanfalizah insya Allah menjadi bekal bagi kita semua untuk terus memperbaiki bacaan sehingga salat kita semakin khusyuk dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Seperti yang telah kami sampaikan di awal acara, 2 peserta terpilih akan berkesempatan untuk talaki langsung surat Al-Fatihah bersama Ustazah Atika Hanfalizah. Akhwat yang dirahmati Allah, yang ingin mencoba bertalaki langsung dengan Ustazah Atika Hanfalizah bisa langsung angkat tangan ya, atau tulis namanya di kolom komentar. Ya. Oke. Untuk username, Haib, mungkin bisa diberitahu atas nama siapa? Namanya Cahya Yuliani, Ustazah. Insya Allah. Kepada Ukti Cahya Yuliani, kami persilahkan. Bisa langsung dibaca suara. Dari ta'awudz atau basmalah, Ustazah? Dari ta'awudz. Ini yang username-nya siapa? Yang sedang berbicara? Dewi Ayu. Bukan, yang Haib. Oh, Haib GLK. Iya. Oh, nah. Atau belum Silakan. Panggilannya siapa, Ustazah? Cahya. Ustazah Cahya, Ustazah. Oh ya, Ustazah Cahya. Silahkan. Dari ta'awudz kan tadi, Us?
Iya, ta'awud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, al-ain. Coba dijelaskan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dan insyaallah. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan insyaallah. الحمد لله رب العالمين. Alhamdu. الحمد Dan al-ha dibuka sedikit. Alhamdu. الحمد Ahsan. الحمد لله رب العالمين. Iya, insyaallah. الرحمن الرحيم. Nirra. Langsung tebal. Ar-Rahmanir Rahim. الرحمن الرحيم. Ahsan. مالك يوم الدين. Insyaallah. إياك نعبد وإياك نستعين. Na'budu. نعبد Nah. Jangan kolok aina. Na'budu. نعبد Ahsan. إياك نعبد وإياك نستعين. Ahsan. اهدنا الصراط المستقيم. Asri. أصلي Ada tipis. Mustafil. Jangan tebal. Mustaqim. مستقيم. Dan اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. maghdu. Kuatkan lagi dotnya. Ghairil maghdubi alaihim. غير المغضوب عليهم. Dan Ulangi dari ghairil kan, Us? ya. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Waladhdallin. ولا الضالين. Masya Allah. Allahumma atimma lana ala al-khair. Fatahallahu alaina futuhal arifin. Masya Allah. Jazakumullah khairan, Barakallahu Ustazah. fiik. Amin. Wa jazakumullahu bulan khair. 9 ada psikolog lagi loh. Datangkan ke psikolog. Kalau ibu mau nonton bareng lagi. Mengapa anak malas belajar Al-Quran? Ibu Ukhti Cahya. Kemudian untuk peserta kedua terpilih kepada Ustazah Dewi Ayu, kami persilahkan. Ya Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tafadhali Ustazah. Nah, Ya,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau bulan 9 nanti Iya, oh, kalau dhammah dimonyongkan ya mulutnya. ya nanti kamu mau A'udzu billahi. Afwan Ustazah, nggak kedengaran? Oh, bentar. Kalau dhammah, Ya, sekarang sudah kedengeran belum? sudah Dimonyongkan alhamdulillah. bibirnya. Ya. Dimonyongkan bibirnya. A'udzu billahi. Ustazah Dewi Ayu, suaranya hilang ya? Iya, Coba Ustazah diulangi lagi. Jim juga hati-hati Ustazah. Jim kuat ya. Ar-roji. ar-rajim. Dan ci jangan kayak C. Ji kayak Ji, J. ji. Ar-roji. Ar-rajim. Ar-rajim. Ahsan. Coba diulangi ta'awudnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya dijelaskan tadi ya. Ro-nya tebalkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba ro. Ra, Ditempelkan ujung lidahnya ke gusi. Ro. ra, ra, ra. Robbi. Rabbi, Ahsan. Rabbil alamin. rabbil alamin. Ahsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya, gimana Ra? Bal Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ahsan, Masya Allah. Maliki yaumiddin. Mimnya 2 harokat aja, jangan maliki, kepanjangan ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ahsan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelaskan sinnya. Nasta. Ahsan. Nasta'in. Nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Dan Ihdinas siratal mustaqim. haknya kayak hak tadi. Coba lebih besar lagi. Ke bawah lagi. Ihdina. Ihdinas itu gitu Ustazah. Iya. Terus Ihdinas siratal mustaqim. coba Sri. Si Ahsan. Ihdinas siratal mustaqim. Ustazah? Ustazah? Afwan Ustazah? Nggak ada suaranya. Afwan, Ana tiba-tiba terputus. Ya hilang. Coba diulangi Ustazah. Ihdina.
Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ahsan. Siratal Ya, tebalkan dulu shotnya nanti biar nggak menyerupai sin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nggak boleh kalau ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lamnya jelas. Wala waladdallin. أحسن ما شاء الله. اللهم أتم لنا على الخير فتح الله علينا فتوح العارفين ما شاء الله. Jazakillah khair Ustazah. Amin wa jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fi kepada Ufti Dewi Ali. Jazakillah khair Ustazah.